Kisah tentang buruh migran ya istilah sekarang pekerja migran ya di luar negeri. Dan ini kisah-kisah yang cukup menarik, ditulis oleh seorang yang juga punya pengalaman menjadi pekerja migran di Brunei Darussalam. Kisah-kisah ini ditulis ya, pernah dimuat di Oase Iman di eramuslim.com dan sekarang disatukan, dibukukan. Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, catatan kecil seorang pekerja migran. Dan ini ditulis oleh dia yang berpengalaman, ini Mas Suswoyo ya. Hai kawan buku, jumpa lagi di channel Skampros dan kita akan membahas atau merekomendasikan atau juga mereview satu buah buku yang mungkin cukup menarik buat kawan buku semua dibaca ya. Ini kisah tentang kisah-kisah inspirasi ya, bisa memotivasi kita tentang para buruh migran ya di luar negeri. Jadi ada saudara-saudara kita yang punya pengalaman sebagai buruh migran, istilah sekarang pekerja migran ya di luar negeri. Dan ini kisah-kisah yang cukup menarik, ditulis oleh seorang yang juga punya pengalaman menjadi pekerja migran di negeri sebelah sana ya, di Brunei Darussalam. Dan memang kisah-kisah ini ditulis ya, pernah dimuat di Oase Iman di eramuslim.com dan sekarang disatukan, dibukukan, dijadikan buku berdasarkan kisah-kisah inspirasi dari dianya sendiri dan juga pengalaman orang lain, teman-temannya yang dia temui. Nah, buku yang menarik ini judulnya Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, catatan kecil seorang pekerja migran. Dan ini ditulis oleh dia yang berpengalaman, ini Mas Suswoyo ya, asli orang Banyumas. Ini dari kecil sampai dewasa tinggalnya aslinya di Aji Barang, namun setelah berkeluarga ini menetap di Baturaden ya, di daerah Desa Ketenger. Dan saat ini aktivitasnya bermacam-macam ya, dari menjadi instruktur bimbingan di PRS KPN, ini Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa, beliau sebagai kiainya, dan juga masih mengasuh TPQ dan Majelis Taklim ya, di Desa Ketenger. Beliau juga sekarang aktif mengajar ya, di SMK Taruna Bakti Baturaden. Dari seorang pekerja migran ternyata sekarang aktif gitu ya untuk mengajar di SMK, karena beliau juga alhamdulillah setelah kembali pulang ke Indonesia, kembali pulang ke tanah air, ternyata juga melanjutkan pendidikan studinya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan di IAIN Purwokerto ya, mungkin dulu setahun. Baik, ini dia bukunya, Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, karya Suswoyo. Nah, di sini ada banyak kisah-kisah yang menarik. Ada sekitar 5 bab yang masing-masing dari bab ini ada tertulis sekitar 8 sampai 11 cerita inspiratif, kisah inspiratif. Dan dari judul ini saya tidak menemukan judul yang sama, Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, ini di bawah keseluruhan, tapi ada coba yang ini sedikit menarik kisahnya, kita akan coba baca. Ini judulnya Murotal Imam Masjid Nabawi. Nah, langsung kita bacakan kisah yang menarik ini, Murotal Imam Masjid Nabawi. Ketika ia datang mencari lowongan pekerjaan di Depnaker daerahnya, ia menemukan sebuah iklan yang dipasang di papan pengumuman. Iklan dari PJTKI setempat itu mengabarkan bahwa ada lowongan kerja di bidang bangunan, peternakan, pertanian, dan restoran di Brunei Darussalam. Tanpa pikir panjang lagi, ia mendaftar. Ia memilih peternakan, sebab kata salah satu pegawai PJTKI itu, pekerjaan di seputar peternakan boleh dibilang ringan. Paling hanya membawa makanan ternak dan membersihkan kandang.
Dalam bayangan laki-laki itu, ia mampu untuk bekerja di bidang tersebut. Ia tanpa ragu lagi mendaftar. Uang hasil pinjaman dari salah satu keluarga bapaknya segera dibayarkan. Ia terus mengalami proses menunggu hampir setahun. Janji akan diberangkatkan dalam waktu sebulan, ternyata sampai 8 bulan. Janji akan dijemput di Bandara Brunei sesaat setelah landing oleh orang-orang PJTKI, ternyata tidak tepat. Janji akan ditempatkan di peternakan ayam, ternyata juga bohong. Ia malah menjadi tukang rumput yang bekerjanya tanpa ada batas normal, jauh dari undang-undang buruh negara setempat. Sebenarnya ia kecewa sekali. Ia mencoba menghubungi PJTKI tersebut, namun tak ada jawaban pasti. Ia seolah terlepas tangan tentang itu semua. Ketika ingin pindah tempat kerja, ternyata sulitnya bukan main dan harus bayar dengan uang yang cukup fantastis. Ketika mencoba mengadukannya ke KBRI lewat telepon, juga kurang diperhatikan. Akhirnya ia pasrah. Mau tidak mau ia harus menjadi tukang rumput yang pekerjaannya setiap hari hanya memotong rumput, baik di tanah kosong, jalan-jalan raya, ataupun kawasan perumahan. Setiap hari ia dipanggang di bawah matahari, sesuatu yang tak pernah terbayang dalam benaknya sebelum keluar negeri. Dalam waktu seminggu sejak kedatangannya di negeri Sultan Bolkiah, ia selalu dimarahi majikannya karena sang majikan tidak cocok dengan cara kerjanya yang lamban dan tidak sekuat orang-orang India. Sang majikan ngotot mau memulangkan dia. Katanya ia rugi mengambil pekerja semacam itu. Pagi hari, matahari baru beranjak naik. Jam juga belum menunjukkan pukul 6 pagi. Laki-laki itu dengan sapu lidi yang nyaris hampir habis karena seringnya dipakai, masih mengumpulkan beberapa kertas bekas mainan anak majikannya. Hari itu adalah hari terakhir dia tinggal di tempat majikannya, sebab ia harus pulang ke tanah air karena ia dinilai tidak mampu bekerja di rumah majikan yang mempunyai usaha grass cutting atau potong rumput tersebut. Laki-laki itu sudah menyerahkan nasib sepenuhnya kepada sang pemilik alam ini. Jika ia harus pulang ke Indonesia alias dikembalikan, yang jelas ia akan menuntut balik PJTKI yang memberangkatkannya karena kebanyakan janjinya bohong belaka. Malam hari ia sudah mengemas barang-barang yang akan dibawa pulang. Dalam bayangan, orang tuanya sudah pasti amat kecewa dan sudah barang tentu akan sangat marah jika ia pulang kampung tanpa membawa hasil hutangnya kepada salah seorang saudaranya belum bisa ia kembalikan. Dalam benak, satu-satunya jalan agar dia bisa mengembalikan hutang adalah dengan menjual sawahnya untuk mengembalikan pinjaman uang yang dia gunakan untuk berangkat. Selain itu, ia sudah pasti akan menanggung beban mental yang cukup dalam, sebab perginya merantau ke luar negeri tidak berhasil seperti orang-orang lain di kampungnya. Ia makin gelisah jika mengingat semua itu. Sambil membersihkan lantai, sayup-sayup ia membaca surat Yasin. Ia menyenangi gaya bacaannya Imam Masjid Nabawi. Suaranya yang sedikit indah itu sempat masuk ke telinga majikannya yang baru turun dari lantai 2. "Kamu hafal surat Yasin?" tanyanya. Ia menjawab dengan nada yang juga amat lirih dan tak bersemangat. "Hafal sih tidak, tapi ada beberapa ayat dari awal yang bisa saya baca tanpa harus membaca teks." Majikannya mencoba mengetes dia. Ternyata sang majikan tertarik sekali dengan gaya dan suaranya yang mirip Syekh di Mekah tersebut. Saat itu juga, entah ada angin apa, sang majikan menarik kata-katanya tempo hari soal pemulangan dirinya ke tanah air. "Oke, kamu tidak jadi saya antar pulang. Mulai malam nanti kamu ajari Al-Quran anak-anak saya." Seketika wajah laki-laki itu amat cerah dan diperkenankan untuk ikut kembali bekerja. Anehnya, oleh sang majikan dibiarkan bekerja semampunya, tidak harus seperti bekerjanya orang-orang India yang tahan terhadap udara dan temperatur panas seperti kala mereka masih di daratan Asia Selatan sana. Laki-laki itu cukup gembira sekali mendengar keterangan dari majikannya. Malam harinya ia mengajar keluarganya membaca dan menulis Al-Quran. Bahkan tak jarang ia juga diminta untuk membacakan beberapa nas Al-Quran dan hadis Nabi. Ia sempat berpikir, seandainya dalam suasana seperti itu ia tidak membaca Quran, tapi mendendangkan lagu-lagu pop misalnya, belum tentu hati majikannya akan berbalik 90 derajat. Bayangannya akan menjual tanah warisan orang tuanya untuk mengembalikan hutang sirna sudah oleh murotal gaya Imam Masjid Nabawi. Al-Quran selalu membawa berkah kepada siapa saja yang membacanya. Nah, seperti itu kawan buku, suatu buah kisah inspiratif dari
tulisan atau catatan kecilnya Mas Suswoyo ini yang terangkum dalam buku Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang. Nah, dalam satu kisah gitu ya, ini terkait dengan murotal Imam Masjid Nabawi, ya cukup inspiratif ya, bagaimana seorang sudah berputus asa, ya seorang pekerja migran TKI dari Indonesia, sudah berharap banyak seperti kebanyakan TKI lainnya, bisa pulang dengan membawa uang jutaan, bisa membanggakan orang tua dan sekelilingnya, wilayah desanya. Namun ketika di sana justru sangat jauh dari apa yang dibayangkan. Yang mulanya mungkin kerjanya akan enak, mungkin santai, atau mungkin kerja di tempat yang sesuai dengan bayarannya, ternyata jauh gitu ya. Dia hanya sebagai seorang potong rumput gitu ya, yang kerjanya harus memotong rumput setiap hari, entah itu di lingkungan sini, perumahan, jalan, ataupun lainnya. Dan ini ya karena orang sudah kecewa jauh dari bayangan apa yang diharapkan, pasti bayangkan terus down, jatuh gitu ya, sehingga menjalankan kerjanya pun ogah-ogahan. Dan ini ternyata ya ketahuan oleh majikannya, akhirnya akan dipulangkan. Nah, ketika mendengarkan keputusan seperti itu, akhirnya dia pasrah gitu ya. Dan tanpa sengaja, tanpa disadari, ternyata Allah memberikan jalan lain. Allah memberikan solusi yang lain gitu ya. Ya dengan kebisaannya itu, dia yang mungkin sering mendengarkan kaset murotal atau MP3 sehingga bisa menirukan gaya murotalnya. Akhirnya justru dengan ketika majikannya mendengar dianya membaca Al-Quran dengan suara merdu dan indah, akhirnya majikannya kepincut gitu ya, jatuh cinta gitu ya, dengan gaya baca Qurannya. Akhirnya dia dipilih untuk bisa mengajarkan ke keluarga majikannya. Nah, di sini satu kisah yang cukup menarik gitu ya. Cuma sayangnya di sini sangat ada kontroversi gitu ya, terkait dengan mungkin ya kelupaan menulis atau seperti apa. Di sini tadi disebutkan bahwa judulnya sudah jelas ya, Imam Masjid Nabawi gitu ya. Masjid Nabawi pasti adanya di Madinah ya, kota Madinah, Nabawi. Sementara di sini disebut malah jadi kota Mekah tersebut gitu ya. Di sini majikannya mencoba mengatas dia, ternyata sang majikan tertarik sekali dengan gaya dan suaranya yang mirip Syekh di Mekah tersebut. Nah, mungkin ini juga nanti buat masukan ke penulisnya, katanya akan diterbitkan lagi, mungkin bisa sembari diedit ya. Dan selain itu pula ini juga dari covernya ya, masih mungkin dari sisi percetakannya atau seperti apa, ini covernya lumayan jelek ya, laminasi covernya ini mengelupas, jadi mungkin ini nanti bisa untuk masukkan ke penulisnya ya. Namun dari kesekian kisah-kisah yang ada di sini di buku Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, ini cukup inspiratif dan menggugah dan cocok untuk dibaca oleh kawan buku semua yang suka dengan kisah-kisah inspiratif ya. Kalau dulu mungkin ada ya semacam buku Chicken Soup ya seperti ini ya, tapi ini ya murni ya, lokal Indonesia, Banyumas ya. Penulisnya, kisah-kisahnya mungkin dari teman-temannya sesama pekerja migran, mungkin dari Indonesia sebelah mana ya. Tapi paling tidak ini bisa untuk bahan bacaan yang ringan, menggugah, dan agar kita tetap senantiasa pada jalur kita ya. Tidak sampai berputus asa dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Solusinya adalah ketika kita kembali kepada Tuhan ya, penguasa alam, pencipta alam semesta ini, ya kita akan diberikan solusi yang tanpa kita sadari, tanpa kita duga-duga. Oke, mungkin itu saja kawan buku review kita tentang buku Nyanyian Cinta dari Negeri Seberang, dan terus ikuti channel ini untuk bisa mendapatkan buku-buku yang jadi rekomendasi untuk bisa dibaca, dan jangan lupa bisa subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Oke, itu saja, sampai jumpa.